semuanya, bertemu lagi dengan aku Kak Nada. Of course, I am as your tutors. Pada video ini aku akan coba membantu kalian lagi, terkhususnya dalam menyelesaikan latihan soal yang berkaitan dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Namun soal kali ini agak unik teman-teman. Kenapa? Karena kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh 3 fungsi. Apa 3 fungsi? Gimana caranya? Gampang kok teman-teman. Mari kita sama-sama berpikir dan menyelesaikannya semua. Tapi sebelum itu kita lihat dulu fungsinya. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama adalah garis Y sama dengan X. Ini teman-teman. Kemudian ada garis Y sama dengan 1 yang horizontal ini. Dan yang terakhir adalah kurva Y sama dengan X kuadrat per 4. Sebelumnya kita udah tahu ya kalau untuk menghitung luas daerah di bawah kurva ini adalah menggunakan integral. Yes, betul sekali. Namun dalam menghitung luas daerah di bawah kurva yaitu menggunakan integral, kita tentunya membutuhkan batas atas dan batas bawahnya, bukan? Namun pada soal ini sama sekali belum diketahui teman-teman batas bawah sama batas atasnya. Semakin membuat kita berpikir keras gak sih? Tapi gak apa-apa, berpikir keras itu sangat menyenangkan sekali, karena itu akan membantu kita untuk bisa lebih sistematis lagi, lebih kritis lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah begitu? Yuk tanpa lama-lama lagi kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, kita sudah lihat soalnya yang mana tadi dibentuk oleh 3 fungsi daerah kurva, daerahnya yang akan kita cari itu kan, ada 3 fungsi. Pertama sekali kita perlu analisis terlebih dahulu gambar ini ya, gambar soalnya ini gitu ya. Yang mana tadi kan aku singgung sebelumnya kalau soal ini tuh gak ada ngasih tahu batas atas sama batas bawahnya. Gimana cara carinya ya? Mari kita lihat. Pada soal ini, iya memang dibentuk oleh 3 fungsi. Kita lihat ada yang fungsi yang berpotongan. Nah, dari fungsi yang berpotongan ini, dari situlah kita bisa tentukan batas atas dengan batas bawahnya. Mudah bukan? Oke, caranya adalah kita analisis dulu. Fungsi apa sih yang saling berpotongan? Kita bisa lihat pada gambar ini, ya. Fungsi Y sama dengan X kuadrat per 4 itu berpotongan dengan garis Y sama dengan 1. Dan yang selanjutnya adalah garis Y sama dengan X ini juga berpotongan dengan garis Y sama dengan 1. Wah, sudah dapat nih. Tinggal kita masukkan aja konsep untuk mencari titik potong untuk fungsi yang saling berpotongan. Oke. Berarti kita bisa simpulkan ya, ada 2 fungsi yang saling berpotongan. Yang pertama adalah fungsi garis Y sama dengan 1 dengan Y sama dengan X kuadrat per 4. Mungkin agak jauh ya teman-teman, tapi aku rasa teman-teman udah punya gambaran ya, karena tadi kan soal sudah nampak ya, sudah aku tunjukkan. Jadi fungsi yang pertama itu adalah kita akan menentukan titik potongnya. Titik potong ini untuk mengetahui batas atas sama batas bawah dari luas daerah yang akan kita cari ini ya. Yang pertama adalah Y sama dengan X kuadrat per 4 dengan Y sama dengan 1. Oke, konsep untuk mencari titik potong yaitu adalah Y sama dengan Y. Udah, kita tinggal gunakan aja rumus itu. Y sama dengan Y. Yang pertama adalah, karena Y sama dengan Y berarti ini dulu ya. Y yang pertama itulah X kuadrat per 4 sama dengan 1. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal kalikan silang saja. Maka 4 sama dengan X kuadrat. Oke, kita tinggal kanselisasi kedua ruas ini supaya kita dapat faktornya gitu ya, sama dengan 0 gitu. Berarti X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Oke, ini kan sudah menjadi persamaan kuadrat ya. Jadi kita tinggal cari faktornya. Oke, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0, faktornya apa ya? Berarti X tambah 2 atau bukan? X tambah 2 X kurang 2. Ya, betul-betul. Oke, X tambah 2 dengan X kurang 2. Teman-teman mungkin juga boleh ambil coret-coret apakah yang aku buat ini benar atau belum gitu ya. Tapi aku yakin udah benar ya, karena ini X tambah 2 kali X kurang 2 itu sama dengan X kuadrat kurang 4 gitu. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan dapat faktornya ya. X tambah 2 X kurang 2 berarti diperoleh X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 2. Yeay, sudah dapat nih teman-teman titik potongnya. Selanjutnya tinggal fungsi yang lain yang saling berpotongan. Supaya lebih
kelihatan, aku akan tunjuk dan angkat ke saya. Ini dia, begini teman-teman. Untuk mencari titik potong tadi. Y sama dengan Y, X kuadrat per 4 sama dengan 1. Karena tadi yang berpotongan fungsi Y sama dengan X kuadrat per 4 sama Y sama dengan 1. Yaudah, kita masukkan aja fungsinya. Dan seperti ini diperolehlah titik potongnya X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan cari fungsi yang lain yang berpotongan, yaitu Y sama dengan 1 dengan Y sama dengan X. Caranya sama saja seperti ini. Oke, kita akan kerjakan ya. Yang kedua adalah kita bikin poin yang kedua, Y sama dengan Y seperti biasa. Oke, maka 1 sama dengan X. Yaudah, berarti X sama dengan 1. Berarti faktornya adalah X sama dengan 1. Oke. Nah, dari yang kita sudah selesaikan ini, aku akan dekat lagi biar kelihatan. Dari yang sudah kita kerjakan ini, ada 3 titik potong yang kita temukan. Yang pertama adalah X sama dengan minus 2 dengan X sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1. Wah, berarti ini adalah batas atas dan batas bawahnya, bukan? Tapi tunggu dulu, jangan langsung menyimpulkan seperti itu. Kita juga harus menggunakan logika kita, teman-teman. Mari kita analisis lagi soalnya. Nah, ini kita bisa saksikan sama-sama ya, kalau daerah kurva ini ya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva ini berada di sebelah kanan 0 gitu ya. Artinya batas-batasnya itu pasti positif dong. Kan seperti itu. Maka untuk titik potong yang kita temukan negatif tentu bukan termasuk batas atas dan batas bawah untuk kurva ini. Maka kesimpulannya apa? Untuk X yang sama dengan minus 2 tidak dimasukkan ke dalam batas atas dan batas bawah. Jadi kesimpulannya, batas atas dan batas bawah untuk daerah ini adalah 2 dan 1. Begitu teman-teman. Oke, aku akan coba buat ya, biar jadi jelas ya. Jadi 2 dan 1. Kan 2 itu kan setelah 1 ya, berarti 2 itu jelas ada di sini ya teman-teman. Ada di sini 2 dan kemudian ini 1. Dan ini pasti 0 kan seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini dia 2, 1, 0. Jadi kita dalam menyelesaikan ini juga perlu logika juga ya gitu. Jangan langsung karena ini memang kurvanya ini ada di sebelah kanan dari 0, artinya positif semua gitu. Oke, sudah dapat batas atas, batas bawahnya, tinggal masukkan ke integral. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, ya integral bukan hal yang baru lagi untuk menyelesaikan soal ini. Oke, kita langsung masukkan saja. Untuk menghitung luas ini adalah integral dengan batas atas B, batas bawah A, dikali integral dari fungsinya ya, oke, dx ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mari aku akan dekatkan kembali. Oke. Teman-teman, mari kita lihat lagi soal ini gitu ya. Ini kan dibentuk oleh 3 fungsi, yang mana waktu kita mengintegralkan, kita kan memerlukan fungsi-fungsi yang berkaitan sama daerahnya seperti itu. Dan sebenarnya sudah kelihatan sekali ya gitu. Untuk menghitung luas daerah ini, kita perlu membagi daerahnya menjadi 2 bagian. Karena ada beberapa daerah, bukan beberapa sih, ada bagian daerah yang berbeda fungsi yang membentuknya. Seperti ini. Ini jelas banget ya. Bagian yang ini, pas banget yang ini. Itu kan dibatasi oleh garis Y sama dengan 1, kemudian kurva Y sama dengan X kuadrat per 4 ya kan. Dan yang selanjutnya yang bagian ini itu dibatasi oleh Y sama dengan X dengan Y sama dengan X kuadrat per 4. Maka karena itu kita perlu membagi 2 daerahnya, oke? Supaya lebih memudahkan kita untuk menghitung luas daerahnya. Oke, jadi aku buat untuk yang part ini Y sama dengan 1 dengan Y sama dengan X kuadrat per 4 itu adalah luas daerah yang pertama, dan yang kemudian yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dengan Y sama dengan X kuadrat per 4 itu adalah luas daerah yang kedua. Jadi dapat disimpulkan luas daerah ini adalah, maksud
saya luas totalnya adalah luas daerah pertama dijumlahkan dengan luas daerah yang kedua. Oke. Berarti L total sama dengan L1 ditambah L2. Setelah itu kita tinggal integralkan. Untuk yang luas pertama, seperti biasa kita masuk ke integral. Batas atas batas bawahnya sudah jelas sekali, yaitu 2 dan 1, ya kan? 2 dan 1 itu udah kita tinggal tulis integral dengan batas atas 2 dan 1 dari garis Y sama dengan 1 dengan X kuadrat per 4. Berarti dalam kurung ini karena satunya ada di atas, maka satu yang diselisihkan dengan X kuadrat per 4. Jadi 1 dikurang X kuadrat per 4 dx. Oke. Kemudian luas daerah yang kedua itu yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dengan kurva Y sama dengan X kuadrat per 4. Kita masukkan saja. Berarti integral batas atasnya sudah jelas sekali, yaitu 1, kemudian batas bawahnya adalah 0. Berarti dengan integral batas atas 1 0 dari X dikurang X kuadrat per 4. Nah, seperti ini. Oke, aku akan dekatkan lagi. Nah, ini dia. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya jauh lebih mudah karena kita tinggal mengintegralkan saja dengan informasi yang sudah dapat ini. Kalau sudah seperti ini, sudah sekali. Baiklah, karena sudah sampai tahap tinggal mengintegralkan saja, itu aku serahkan kepada kalian. Kerjakanlah secara mandiri sampai nanti diperoleh hasil akhirnya, yaitu 10/12 atau 5/6 satuan luas. Sehingga luas daerah yang dibatasi oleh 3 fungsi ini adalah 5/6 satuan luas. Semangat ya!